Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Yang saya hormati Ibu pimpinan Majelis Taklim Al-Islahiyah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lupa pula yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Taklim Al-Islahiyah. Yang tidak lupa pula yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat keluarga besar jamaah Majelis Taklim Al-Islahiyah, yang pada pagi hari ini terlihat begitu memadati ruangan. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di Raudhatum min Riyadil Jinan, taman di antara taman-taman surganya Allah. Nabi Muhammad menyampaikan, apabila kita mau tahu bagaimana itu taman surganya Allah, maka hadirlah di majelis-majelis ilmu, hadirlah di majelis-majelis taklim. Kenapa Nabi Muhammad menyebut majelis taklim atau majelis ilmu sebagai taman-taman surganya Allah? Karena sebagaimana layaknya taman, orang kalau misalnya ke taman biasanya adem, semriwing. Begitupun kita, ketika kita hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, dijamin adem. Alhamdulillah. Saking ademe sampai akekang pada ngantuk. Salah satu tanda pengajian sukses, dakwah sukses, itu bisa menenteramkan hati, menyejukkan jiwa. Jadi kalau misalnya pengajian jamaah kesing pada ngantuk, berarti pengajiannya sukses. Jiwane tenang, hatinya tentram. Di rumah nggak bisa tidur, tapi ketika berangkat ke pengajian, berarti dia sukses hadir ke majelis taklim. Hadirin, Nabi Muhammad menyebut majelis-majelis ilmu sebagai Raudhatum min Riyadil Jinan, taman di antara taman-taman surganya Allah. Makanya kita ketika hadir di pengajian adem suasananya, sejuk, kayak dua utang segunung gak kelalen. Tapi pas balik maning ning rumah inget maning. Ya iya utang ya, masa kelalen. Enak wae. Kita ini hadir di majelis ilmu. Saya kalau misalnya kumpul dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak, dengan para jamaah, para pecinta ilmu, saya merasakan bahwa inilah Islam yang sesungguhnya. Merasakan bahwa kemenangan Islam sudah semakin nyata, kemenangan Islam sudah di depan mata kalau kita berkumpul seperti ini. Karena di dalamnya orang-orang baik, di dalamnya orang-orang soleh, di dalamnya orang-orang beriman dan bertakwa. Tapi kalau misalnya keluar dari pengajian, ruwet maning weh. Jangankan sudah nyampe rumah, keluar ngelihat di jalan raya, ya Allah, banyak orang nggak pakai kerudung yang perempuan, banyak orang yang nggak sholat, banyak orang yang maksiat, banyak orang yang judi di pinggir-pinggir jalan. Sekarang judi macem-macem Pak Bu.
Judi bukan hanya sekedar, bukan hanya pakai kartu. Sekarang ini judi banyak orang pakai online, judi online, judol. Saya mendengar informasi saking parahnya judi online ini, wallahu alam benar atau tidak, tapi ini mendekati valid beritanya. Ada salah satu SPBU di Cirebon ini yang akhirnya gulung tikar alias bangkrut gara-gara yang punyanya itu terjerat judi online. Coba, dua pom bensin tapi masih main judi online, akhirnya bangkrut. Saya tanya, ini kenapa ini pom bensin ini nggak buka-buka lagi? Sudah hampir 1 tahun tutup terus. Ternyata saya tanya ke beberapa orang, semuanya menjawab ini katanya, wallahu a'lam benar atau tidak. Makanya saya nggak mau nyebut posisi SPBU-nya di jalan mana, sebab masih fatul jare. Dudu fatul bari ya, fatul jare sekarang jare kan golongan gajah mangan pare jare. Konon katanya itu yang punya terjerat judi online. Na'udzubillah min. Maka ibu-ibu di sini punya anak, punya menantu, ingatkan mereka jangan main-main dengan judi. Ustaz, kan cuma 1.000-2.000 Ustaz. Emang masalah? Masalah. Kaidah fikihnya maka nakathiruhu haramun faqaliluhu haramun. Apa-apa yang dalam jumlah banyak haram, maka dalam jumlah sedikit pun haram. Judi kalau 100.000 haram, kalau cuma 1.000 pre Ustaz pada be haram. Sebagaimana minum-minuman keras, kalau 1 botol haram atau tidak? Kalau cuma 1 gelas, kalau cuma 1 sendok, kalau cuma 1 tetes, nyato beli lu jare cuma. Pokoknya yang haram ya haram. Riba haram. Kalau ribanya itu 40% gimana? Haram. Kalau cuma 30% haram. Kalau cuma 10%, kalau cuma 5%, nyato beli lu jadinya. Maka nakathiruhu haramun faqaliluhu haramun. Apa-apa yang dalam jumlah besar haram, maka dalam jumlah kecil pun haram. Jadi hati-hati, zaman sekarang ada orang gampang-gampang pinjem ke koperasi, pinjem ke bank, pinjem ke lembaga-lembaga perbankan. Hati-hati, saya wajib menyampaikan hal ini. Jangan kita terpengaruh, tergoda dengan iming-iming bunganya kecil. Bunga cilik jekin sih cuma 5% baik. Katakan tidak kepada yang haram. Kenapa? Karena yang haram bukan hanya yang banyak, yang sedikit pun haram. Maka kita orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu harus mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita sudah tahu dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kita harus berani untuk bersikap. Ini kadang-kala kita sudah tahu mana benar, mana salah, tapi tetap saja kita melakukannya. Mana benar, mana salah, masih saja kita tetap melanggarnya. Padahal ini merupakan dosa yang paling sulit sekali untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang mudah diampuni, silakan lihat Quran surah An-Nisa ayat ke-17. Lihat surat An-Nisa ayat berapa? 17. Sudah ketemu? Ini nanti kita ngajinya tafsirnya, tafsir surat At-Tin. Ini hanya prolog saja. Dosa yang mudah diampuni, penjelasannya ada di dalam surat An-Nisa ayat 17 apa 17? Sudah ketemu? Bagaimana bacanya? Oke, kita bacanya pakai langgam jihargah. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innamat taubatu 'ala Allahi, sesungguhnya taubat kepada Allah itu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, hanya pantas bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan salah, bijahalatin, karena kebodohannya, karena ketidakmengertiannya. Oh Ustadz, jadi lamonan ninjem duit ning bang mekar lu bloli tak bloli isun nembe Ustadz. Nah, karena kemarin ngaji cuma yasinan bae, tidak dengan maknanya. Malam Jumat yasinan maning, malam Jumat yasinan maning. Sudahlah ngajinya Arabnya saja, ditambah lagi tidak dikaji maknanya, sehingga banyak orang nggak paham. Sekalipun rajin ngaji, datang ke majelis taklim setiap malam Jumat yasinan, tapi nggak ngerti halal dan haram, nggak ngerti mana benar mana salah. Oh ternyata minjem itu kayak gitu riba Ustaz ya. Iya, kalau begitu saya berhenti Ustaz, saya tidak mau melakukan lagi. Bertaubat kepada Allah, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena bijahalatin, kita melakukan karena ketidakmengertiannya. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka segera bertaubat. Enggak nanti wis isun sing maning bae taubate, isun sing maning bae taubate wis gampang. Tobat ya gampang. Yang namanya ajal enggak ada yang tahu. Jangan sampai kita belum bertobat kemudian malaikat Israel sudah mencabut nyawa yang ada di dalam raga. Ketika itu terjadi, naudzubillah min dzalik min alamati su'il khatimah. Naudzubillah min dzalik. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah yang Allah menerima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu penjelasannya. Jadi kita ini ada taubat yang mudah diampuni oleh Allah, dan ada taubat yang berat sekali diampuni oleh Allah. Yang mudah diampuni apa? Tadi ketika kita melakukan dosa karena kita nggak ngerti. Oh ternyata bloli dah bau sadi sungguh beru demi Allah wani busung. Saya baru tahu ternyata itu salah. Ya, makanya gunanya ngaji itu supaya kita tahu mana benar mana salah. Jadi ngaji itu tujuannya bukan hanya luru berkat, luru rengginang, luru lemper, luru buras, luru senet. Ngaji tujuan utamanya supaya kita tahu mana benar mana salah, mana hak mana batil, mana halal mana haram. Oh setelah saya rajin datang ke majelis taklim, alhamdulillah saya mengerti Ustaz, mana yang seharusnya saya lakukan dan mana yang seharusnya tidak saya lakukan, dan apa-apa yang tidak boleh saya lakukan saya janji akan meninggalkannya. Ini insya Allah dosanya mudah diampuni oleh Allah. Yang berat diampuni dosanya oleh Allah itu apa? Orang sudah tahu itu salah tapi masih tetap melanggarnya. Orang sudah mengerti ini nggak boleh tapi masih saja melakukannya. Ya iya si broli tapi priwe maning Ustaz, ngakeder aduh priwe maning kok.
Iya haram sih haram, tapi gimana lagi? Iya wis gimana lagi, wis angel. Udah berarti memperturutkan hawa nafsu. Padahal yang harus ditundukkan itu hawa nafsu. Ditundukkan dengan apa? Al-Quran, dengan syariat. Bukan Al-Quran syariatnya yang harus ngikutin hawa nafsu. Ini kadang sekarang ini banyak orang Al-Quran diatur sesuai dengan hawa nafsu. Iya sih nggak boleh, tapi ya priwe maning. Priwe maning. Iya sih nggak boleh, tapi ya gimana lagi? Jangan sampai semacam itu. Ketika hawa nafsu dijadikan sebagai landasan utama dalam benar atau salah yang seharusnya kita pilih atau pilih, maka siap-siaplah kita akan terjerumus ke dalam banyak dosa dan sulit sekali untuk diampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena ibarat cermin, hadirin. Kita punya cermin. Kalau misalnya ada noda sedikit, kita langsung elap, kita langsung pel. Ada noda sedikit lagi, kita elap, kita langsung pel. Insya Allah kita akan tetap jernih punya cermin. Tapi kalau kita punya cermin, ada noda sedikit, dibiarkan sama kita, tambah lagi, dibiarkan sama kita, tambah lagi, padahal udah diingatkan, bu ikut cerminnya anak noda, wis abang kobai gampang, gampang. Tambah banyak, tanpa bluetooth, tanpa apa bahasa Cirebon aku, tambah buluk beli karu-karuan, maka akan berat sekali untuk membersihkannya. Jadi la saghiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita insyaallah akan mengkaji surat At-Tin. Surat At-Tin. Silakan dibuka surat At-Tin. Surat At-Tin ada di juz berapa ibu-ibu? Juz keberapa? Juz ke-30. Suratnya surat yang keberapa? Surat yang ke-95. Kita kaji surat At-Tin bersama. Kita baca dulu. Dilihat di belakang barangkali ada yang belum ketemu surat At-Tin. Sudah ketemu? Dibuka mushaf Al-Qur'annya, kita baca bersama-sama dengan langgam jiharkah. Langgam jiharkah menurut beberapa ulama ahli qiraah itu langgam atau nada bacaan yang sering dipakai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dedeknya anak soleha. Ya. Silakan dilihat surat At-Tin. Wattini, demi buah tin. Wazzaituni, dan buah zaitun. Waturi sinin, dan
demi Gunung Sinai yang berada di Bukit Tursina. Ada di mana Bukit Tursina itu? Di Mesir. Mesirnya Mesir Arab sana, bukan Mesir Subang. Mesir Subang. Teman ngajak jalan-jalan, Ustadz mau ikut nggak? Kemana? Ke Mesir. Aduh teman ke Mesir. Mesir Subang. Ya. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Kita kaji bersama. Di sini Allah menyampaikan kalimat qasamnya, kalimat sumpah. Jadi kalimat qasam itu kalimat sumpah. Kalau manusia, kita ini, orang ini, kita hanya boleh bersumpah dengan atas nama Allah. Demi Allah. Wah, itu sumpah. Tidak boleh ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah, maka kata Rasulullah termasuk syirik. Kadangkala ada orang, demi Allah, demi Rasulullah, gelembu semua nikiting. Komplit kabeh. Itu tidak boleh, berpotensi syirik. Kalau kita orang-orang yang beriman hanya diperbolehkan bersumpah dengan atas nama Allah, tidak boleh dengan atas nama makhluk. Kita bersumpah dengan atas nama Allah itu pun kalau kita misalnya sudah memang benar-benar perlu untuk bersumpah. Jangan karena masalah sepele sumpah demi Allah, gara-gara masalah remeh tempe sumpah demi Allah. Kadang-kala ada tuh orang-orang seperti itu tuh. Ana masalah panganan bae, mau ku baso isum ku tinggal tenduk ya. Ana loro, iro takang jukut demi Allah. Demi Allah metu, gara-gara baso siji demi Allah metu. Kebanyakan kayak gitu. Gara-gara masalah sepele demi Allah. Maka hakikatnya ini qasam, ini sumpah dengan mengatasnamakan Allah, itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang keramat. Jangan buat main-main, jangan buat asal-asalan, dikit-dikit demi Allah, nggak boleh. Kapan seseorang harus bersumpah dengan atas nama Allah? Ketika sudah benar-benar dalam keadaan terpepet. Dan memang ini harus ditunjukkan. Contohnya apa? Seseorang dituduh mencuri. Seseorang dituduh mencuri. Ketika pertama ditanya, ente nyolong tah? Beli. Ditanya lagi, ente nyolong tah? Beli. Wani sumpah demi Allah. Baru kalau ditantang. Kalau nggak ditantang, jangan demi Allah, demi Rasulullah, gelembu semua nikiting. Ya Allah, komplit pisan. Kita boleh mengatasnamakan Allah dalam sumpah kita ketika sudah ditantang. Itu pun menurut ulama-ulama fikih ketika ditantangnya di pengadilan. Makanya ada istilah dalam suami istri sumpah li'an. Li'an itu saling laknat. Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, sementara sang istri sendiri tidak merasa bahwa dia telah berzina, tapi suami kokoh, pokoknya saya bersaksi bahwa istri saya telah berzina, maka dibawalah kasus ini ke hadapan hakim, dan kemudian hakim akan memberikan tantangan kepada keduanya. Suami, kamu berani untuk bersumpah dengan atas nama Allah? Berani. Istri juga berani bersumpah dengan mengatasnamakan Allah? Berani. Maka disitulah yang disebut dengan li'an, saling melaknat. Demi Allah, saya bersaksi bahwa istri saya telah berzina. Demi Allah, tiga kali. Demi Allah, ucapkan demi Allahnya 3 kali. Pas mau yang keempat, baru dia mengatakan demi Allah.
apabila saya adalah orang yang berdusta dengan ucapan saya siap dilaknat oleh Allah. Itu li'an. Begitupun sebaliknya, sang istri, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina. Pas mau masuk keempat, saya siap untuk dilaknat oleh Allah kalau saya ternyata berbohong dengan apa yang saya ucapkan. Saya ucapkan demi Allah saya tidak berzina. Itu li'an namanya. Setelah li'an antara suami dan istri, maka di sini sudah otomatis cerai. Cerai tidak bisa rujuk lagi karena sudah li'an. Sekarang lagi musimnya, seorang istri nuduh suami telah selingkuh, suami juga nuduh istri selingkuh, berzina. Daripada gubret bae berisik anggai pada rungsing tukaran bae sabendina, datanglah kepada hakim, kepada pengadilan agama, wis barang-barang bae pada li'an lamun kaya mengkonon si. Keluar kalimat qasam, demi Allah, boleh. Karena masalah baso siji bae demi Allah metu. Perasaan baso ku tinggal telu ki masih ana loro. Iya takang cukup demi Allah, demi Rasulullah. Gua apa sih bobodoku? Jangan ya. Kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan mengatasnamakan Allah. Itu pun kalau kepepet. Dan kepepetnya ketika ditantang, ibu ngambil barang saya ya? Enggak bu, uang saya hilang loh. Kamu ya yang ngambil bu? Ya enggak bu. Berani bersumpah? Sumpah demi Allah saya enggak ngambil. Kalau enggak ditantang berani bersumpah, jangan kita keceplosan sendiri ngomong demi Allah. Ini kadang-kala karena saking terlalu biasa kita sedikit-sedikit demi Allah, demi Allah, demi Allah mau yang mungkin ya busung kita hilang nih dia demi Allah. Jangan sakral keramat demi Allah. Beda lagi kalau Allah yang bersumpah. Kalau Allah yang bersumpah boleh dengan mengatasnamakan makhluknya. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jamili Ahkamil Quran, ini hak prerogatif Allah. Walaupun kita sendiri, kata Imam Al-Qurtubi, tidak tahu hikmah daripada Allah bersumpah dengan atas nama makhluknya, dengan atin, dengan wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Contoh sumpah lainnya wadduha, wasyamsi wadduhaha, atau wasama idzatil buruj, atau wasama iwatarik, dan banyak kalimat-kalimat sumpah lainnya yang diucapkan oleh Allah dengan mengatasnamakan makhluknya. Kata Imam Al-Qurtubi, itu hak prerogatif Allah. Jangan sampai ada pikiran pada diri kita kalau kita nggak boleh sumpah atas nama makhluk, tapi Allah kok sumpah atas nama makhluk. Enak dia apa aja Gusti Allah kok. Bukan enak dia Gusti Allah, itu hak prerogatif Allah. Bahkan menurut Syekh Utsaimin, itu hak prerogatif Allah. Enggak usah ditanya-tanya kenapa Allah bersumpah dengan atas nama makhluknya. Katanya kita enggak boleh bersumpah atas nama makhluk itu. Jangan tanya-tanya seperti itu, kata Syekh Utsaimin. Karena Allah itu tidak layak untuk ditanya. Yang layak untuk ditanya atas apa yang kita lakukan adalah kita. Allah mau ngelakuin apa saja enggak ada hisabnya. Tapi kalau kita ngelakuin apa saja pasti ada hisabnya, ditanya. Allah mau menjadikan makhluknya ini, manusia ini, orang yang putih kulitnya, atau menjadikan manusia orang yang hitam kulitnya, haknya Allah, hak prerogatif Allah, tidak dihisab. Yang dihisab kita manusia, mau melakukan apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya disitulah kita sebagai orang yang beriman wajib melakukan segala sesuatunya harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah menyebutkan di sini watini, demi buah tin, wazaitun, buah zaitun, waturi sinin, dan tursina, gunung Sinai, wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Menurut ulama-ulama tafsir, pada hakikatnya ini Allah sedang bersumpah dengan nama-nama negeri.
Ketika Allah menyebutkan watini ai wadamashkusi, demi kota Damaskus. Kenapa? Karena kota Damaskus ini di sana banyak buah tin. Di sana negerinya Nabi Nuh. Damaskus itu di mana ibu-ibu? Di Suriah. Watini ai wadamashkusi, demi negeri Damaskus. Wazaituni, dan demi zaitun ai Palestina, Baitul Maqdis. Jadi demi Damaskus, demi Palestina atau Syam, karena di Baitul Maqdis di sana di sekitarnya banyak terdapat buah zaitun. Waturi Sinin, dan demi negeri Sinai. Negeri Sinai itu apa berarti? Negeri apa? Mesir. Wahadal baladil amin, dan negeri Mekah ini yang aman. Jadi hakikatnya ketika Allah menyebutkan watini wazaituni waturi sinin wahadal baladil amin, Allah di sini sedang bersumpah dengan atas nama negeri-negeri yang disebutkan oleh Allah. Demi Damaskus, demi Syam, demi Mesir, demi Mekah. Apa kata Allah? Saking pentingnya Allah untuk mengungkapkan terkait dengan manusia, sampai-sampai Allah bersumpah dengan atas nama 3 negara: Damaskus, Suriah, Syam, Palestina, Mesir, dan Mekah. Apa berikutnya? Allah sampai-sampai harus bersumpah. Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudahlah pakai sumpah, ditambah lagi di sini pakai lamu taukid, ditambah lagi dengan qad di sini taukid. Benar-benar ini sesuatu yang serius yang harus diketahui oleh banyak manusia. Apa yang harus diketahui yang serius itu, yang harus dipahami oleh banyak manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam rupa yang paling sempurna. Kita manusia bukan yang ada di sini semuanya. Manusia semua, benar. Pokat anak angge-anggene siji. Kalau kita merasa sebagai manusia, berarti kita termasuk makhluk yang disebutkan oleh Allah sebagai makhluk yang telah diciptakan secara sempurna. Apa sih yang menyebabkan manusia itu disebut sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah? Apa karena manusia dikaruniai tangan dan kaki? Oh tidak. Kenapa? Karena kalau masalah tangan dan kaki, monyet pun dikasih tangan dan kaki. Tapi apakah monyet disebut sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah? Tidak. Oh, apa karena manusia dikasih rambut oleh Allah? Bukan. Karena kalau masalah rambut, jangankan manusia, apakah karena rambutnya? Banyak binatang-binatang, apalagi wedus, golongan wedus gimbal, macam-macam. Bukan karena rambut. Apa karena manusia diberi mata oleh Allah sehingga manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah? Tidak. Kenapa? Karena ayam pun dikasih mata, tapi ayam tidak boleh. Luar biasa. Kita lihat ikan, walaupun ikan dikaruniai mata oleh Allah sebagaimana manusia, tapi ikan tidak disebut sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah. Padahal kalau kita lihat ikan matanya lebih hebat daripada manusia. Kalau manusia, kalau waktunya tidur ngantuk merem. Tapi ikan, saya tidak pernah melihat ikan merem, nggak ada. Barangkali ibu-ibu pernah melihat ikan merem atau tidak? Nggak ada. Bahkan mau mati, wis digoreng, wis dibakar masih melotot, weh. Arane iwak. Lebih hebat matanya daripada manusia. Coba ndeleng iwak dibakar wis mati, digoreng masih melotot, weh. Nggak ada. Kalau ada ikan sudah dibakar, sudah digoreng, kedip, wah, wajib melayu, berarti ada dedemitin yang jero.
Jadi yang menjadikan manusia itu disebut sebagai makhluk yang sempurna bukan karena itu semua. Lalu apa yang menjadikan manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna oleh Allah? Karena manusia dikaruniai akal oleh Allah, dikaruniai hati perasaan oleh Allah, sehingga seharusnya manusia dengan akalnya itu manusia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Manusia dikaruniai akal oleh Allah seharusnya mengerti mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak seharusnya dilakukan. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Maka dalam ilmu mantik ada istilah al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang diberi akal oleh Allah. Al-insanu utawi manusia iku hayawanun natikun, hewan kang duweni akal. Manusia kita ini hakikatnya hayawan semuanya. Cuma bedanya kalau mereka al-keteku wal macanu wal ayamu wal entogu wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mereka tidak dikaruniai akal, tapi manusia dikaruniai akal. Itu bedanya. Jadi luar biasa, kita bersyukur sekali dibangkitkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Ya, Allah memuji manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah Allah memuji manusia, kemudian Allah menyampaikan, kemudian radadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia manusia kepada tempat yang paling rendah. Coba, manusia yang sebelumnya dipuji oleh Allah, tapi akhirnya manusia direndahkan oleh Allah. Harusnya ketika orang dipuji ya jangan direndahkan, betul atau tidak? Kita dipuji sama suami kita, mamah, tidak ada perempuan paling cantik di desa ini kecuali mamah. Tapi, mana tapi ya? Biasanya tapi ya kang belenak, tapi anak tapi ya pak. Ya rungunang dikit, mamah mangani akeh. Pokoknya kalau ada tapinya pasti tapinya ini kagak enak. Mama itu perempuan paling anggun. Mengapa itu terpesona dengan mama? Tapi, anak tapi lagi. Allah menyebut manusia dengan pujian, dengan mengistimewakan manusia itu makhluk yang paling sempurna diciptakan. Ini kan pujian dari Allah kepada manusia, pengistimewaan. Tsumma radadnahu asfala, tapi kemudian ada tapinya, secara implisit Allah menyampaikan, tapi kemudian kami lemparkan manusia kepada tempat serendah-rendahnya, tempat yang paling hina. Apa yang menyebabkan manusia ini dihinakan oleh Allah? Padahal sebelumnya manusia itu disebut sebagai makhluk yang istimewa, makhluk yang sempurna. Jawabannya ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Surat apa ibu-ibu? Al-A'raf ayat 179. Sudah ketemu? Al-A'raf itu surat yang ke-7, juznya juz yang ke-9. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Sudah ketemu ayatnya ibu-ibu? Apa yang menyebabkan manusia yang sebelumnya dimuliakan, diistimewakan oleh Allah, akan tetapi kemudian ditempatkan di dalam tempat yang paling rendah? Jawabannya di sini, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami penuhi bagi neraka jahanam banyak di antara mereka minal jin, dari kalangan jin, wal insi, dan manusia. Kami akan penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Penghuni neraka jahanam lu jin, merkayangan, lan manusia. Siapa mereka yang menjadi penghuni neraka jahanamnya Allah dari kalangan jin dan manusia itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mereka mempunyai hati akan tetapi tidak digunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati ada dia, perasaan ada, tapi tidak ada perasaan empati kepada orang-orang yang terzalimi, kasihan kepada orang-orang yang terzalimi. Tidak ada perasaan simpati kepada para pendakwah, sehingga mereka menolak ayat-ayat Allah yang disampaikannya. Tidak mau hatinya itu untuk menerima kebenaran. Hati was-was wae. Sebab apa? Sebab akeh setane. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya saya sekitar 3 hari yang lalu kedatangan seseorang yang menyampaikan, Ustadz bisa atau tidak ngeruqyah anak saya. Saya tahu anaknya orang itu bagaimana. Itu setannya wis angel, setannya wis pokoknya wis alot golongannya. Memang dasarnya anaknya. Saya sampaikan, Pak, itu sih bukan karena setan tapi memang dasar menusai, dasar anak bapaknya yang memang wis jadi kesetanan. Jadi masih mending kesemutan daripada kesetanan. Ibu-ibu ngaji sikile sila kok nenek kok selonjor, nggak apa-apa, itu cuma kesemutan. Yang penting jangan nyato. Jadi itu saya bilang memang dasar anaknya, dinasehati susah, dibilangin susah, mau di ngajiin di ruqyah gimana pun nggak bakal bisa. Memang dasar la yafqahuna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Susah, angel. Beda lagi orang mau diruqyah, dianya sadar, Ustadz iya saya itu mau diruqyah, soalnya saya ini taubat Ustadz, mau jadi orang bener. Ini agak mending. Dia sadar dengan kesalahan yang dilakukannya dan kemudian berusaha untuk berubah. Tapi kalau misalnya ada orang nggak sadar dengan kesalahan yang dilakukannya, ya inilah yang disebut kesetanan. Duduk kesemutan, duduk kesetanan. Mereka itu yang akan menjadi penghuni neraka jahanamnya Allah, yang diberikan hati, mereka punya hati akan tapi tidak digunakan untuk menerima ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata akan tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah.
Dia punya mata tapi mata kok kan nggak ngaji kangel bisa. Ngaji baru sebentar yuk ngantuk. Tapi baca WA sih langkah pegel-pegele baca WA sih. Berjam-jam bisa. Ya Allah, baca WA, scrolling maning apa maning sekarang zamannya TikTok. Waduh. Lihat scrolling maning beli bang, game main TikTok baca. Anak nih kan sing gaya mengkonon. Anak nih kan sing gaya mengkonon. Ndi wong ben weruh. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dilihat di Al-Qur'annya, betul atau tidak? Walahum adanul la yasma'una biha, dan mereka yang mempunyai telinga. Apa itu telinga? Telinga huwa al-kupingu, kuping. Punya telinga akan tetapi la yasma'una biha, tidak digunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mendengarkan ayat-ayat Allah itu bukan hanya sekedar mendengarkan Al-Quran, didengarkan, bukan. Tapi mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan mau'izah hasanah. Itu pun termasuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi punya telinga, kalau suruh dengar pengajian itu risih. Tapi kalau misalnya dengar lagu-lagu, dengar cerbonan, tarlingan, waduh, ndase godeg. Kadang-kala bari ngepel wae lagu tarling cerbonan. Ya Allah, golongan berak tua ngeluyur saban dina. Lantang lantung ning warung pinggir dermaga. Wah. Bengen sekian sih bis beli, bengen sekian sih bis beli. Ya apal bengen. Ngepel pakai lagunya lagu tarlingan dangdutan. Sekarang dirubah dengan solawatan paling tidak, atau murotal Al-Quran. Terlebih lagi murotal Al-Quran itu luar biasa, bisa menjadi solusi untuk meruqyah rumah kita. Makanya kadangkala ada orang, Ustadz saya punya rumahnya kayak angker Ustadz, kayak ake setan yang merkayangane, barangkali Ustadz ruqyah gimana? Saya sampaikan enggak mesti, sebetulnya saya datang meruqyah. Terus gimana Ustadz? Tinggal ibu sering-sering menyetel Al-Quran, insya Allah dengan otomatis akan merat sendirinya galongan bangsa merkayangan, kabur dewe, melayu dewe. Sekitar tahun 2015, sekitar tahun 2015 ada mahasiswa IAIN Cirebon KKN di Desa Gunung Jati. Malam pertama banyak kesurupan massal dari teman-teman KKN-nya. Karena sama kepala desa, namanya orang KKN Bu, kuliah kerja nyata, itu sama pihak kepala desa dikasih tempat. Tempatnya itu kebetulan rumah yang berpuluh-puluh tahun tidak ada orangnya. Akhirnya pas ada mahasiswa KKN sama kepala desa, ya udah tempatin rumah itu saja buat mahasiswa selama KKN. Malam pertama terjadi kesurupan massal di sana. Besoknya lagi kesurupan massal lagi. Itu kesurupan massal baru berhenti kalau misalnya sudah masuk waktu subuh. Pada sadar kabeh wong kang kesurupane. Maka ketika hari ketiga kebetulan malam Jumat, pimpinan atau ketua kelompok KKN-nya itu nelpon, Assalamualaikum, betul ini Pak Ustadz Fahmi? Betul. Perkenalkan Ustadz, saya si Fulan, saya mahasiswa IAIN, saya kebetulan lagi KKN di Gunung Jati. Iya gimana Mas? Bisa datang ke tempat KKN saya enggak Ustadz? Emang kenapa? Di tempat KKN saya, di rumah yang kami tempati dengan teman-teman itu angker Ustadz.
Terus ya lamun bisa si Ustadz kesini tolong diruqyah. Saya bilang ente dadakan wae kayak isune pengangguran wae. Tolong si Ustadz, tolong, kemarin saja bukan malam Jumat ini gangguannya kencang sekali, apalagi nanti malam Jumat. Kata saya, Mas mohon maaf nggak bisa, saya udah ada acara lain. Waduh, jadi gimana Ustadz ya solusinya? Kata saya, tinggal setel murotal Al-Quran. Dari kapan Ustadz? Ya ketika mulai masuk malam saja, setelah sholat maghrib setel murotal Al-Quran. Jangan aja yang nyetel lagu-lagu musik-musik, jangan, setelnya Al-Quran. Bagaimana Ustadz? Di mana nyetelnya? Ya di rumah itu, yang agak keras sedikit. Kira-kira kalau misalnya Mas ke dapur kedengeran, ke kamar mandi kedengeran, ke belakang kedengeran, itu insya Allah bisa menjadi solusi untuk meruqyah rumah. Akhirnya rupanya diamalkan oleh mereka dan alhamdulillah tidak ada gangguan lagi. Nah, cuma masalahnya orang-orang kita itu dia ingat Ustadz lamun anak gangguan baik kayak mau. Iya iku. Kalau ada gangguan baru ingat Ustadz. Pas nggak ada gangguan nggak nelpon lagi, nggak ada WA lagi. Dalam hati ini orang nggak ada WA lagi, nggak nelpon lagi, jangankan nelpon, WA saja kagak. Kata saya dalam hati, apa masih ada gangguan? Apa udah nggak ada gangguan? Beberapa bulan kemudian saya tanya, gimana waktu itu KKN tuh? Alhamdulillah Pak Ustadz nggak ada gangguan lagi. Dalam hati nyato li, pas langkah gangguan kelalen nih Ustadz tuh. Ya, jadi Al-Quran ini hadirin harus sering-sering diperdengarkan di rumah kita. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Itu kata Rasul. Terangilah rumah-rumahmu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sampai risih kita ini dengarkan Al-Quran, jangan risih. Kalau kita risih dengan ayat Al-Quran berarti kita sama saja harus diruqyah. Cuma kadangkala saya sering ruqyah orang zaman sekarang, ketika diruqyah itu mual-mual, muntah. Namanya orang ruqyah di depannya pas muntah, kayak mampu tas mangan segaleng, kok dapat. Sering kayak gitu. Ya, ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya Allah, kata Allah, lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Enggak suka sama ngaji, enggak suka sama yang namanya tausiah, itu ciri-ciri. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti halnya binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang. Coba, mereka itu ya seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Inilah makna tsumma radadnahu asfala safilin. Coba, manusia yang sebelumnya dipuji sebagai makhluk yang sempurna, tapi kemudian Allah samakan dia dengan binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan penglihatannya, tidak mendengar, tidak menggunakan telinganya untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih ngeri lagi hadirin, coba dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 176-nya. Al-A'raf ayat 176. Ini lebih mengerikan lagi. Allah di sini memberikan perumpamaan kepada orang, kepada manusia yang sebelumnya mulia, yang sebelumnya dipuji sebagai makhluk yang paling sempurna. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu, dan sekiranya kami menghendaki, kami akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya biha, dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau Allah menghendaki, kami angkat derajat dia dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita ini kalau kita mau membaca Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, yakinlah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Walakinnahu, akan tetapi kata Allah, dia akhlada ilal ardi
lebih cenderung kepada kenikmatan dunia, lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada materi, lebih cinta kepada pekerjaan, lebih cinta kepada duit, lebih cinta kepada pangkat dan kedudukan. Wattaba'a hawahu, dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya dia nggak mau ngikutin Al-Quran, padahal kalau ngikutin Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi mereka lebih senangnya ngikutin hawa nafsunya, lebih cinta kepada dunianya. Apa kata Allah? Ini lebih kasar lagi Allah memberikan perumpamaan kepadanya. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaannya sama seperti apa di situ? Anjing. Dilihat, yang bawa Al-Quran yang ada terjemahannya dilihat. Famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan dia sama seperti anjing. Kasar atau tidak ibu-ibu Allah di sini? Kasar. Bukan ustadz yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi Allah yang ngomong. Jadi ketika ada orang tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti syariat Islam, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Kalau cari orang Cirebon apa bu? Riki. Hah? Nama orang? Ya tinggal dibalik baik. Riki. Yang penting dibalik aja mandek. Riki. Allah yang bilang bu, Allah yang bilang. Coba lihat Qurannya, coba. Barangkali penasaran, bener gak aja Ustaz, masa Allah ngomong anjing juga, bener gak? Lihat di temennya sampingnya yang bawa Al-Quran yang ada artinya. Famathaluhu kamathalil kalb. Coba, manusia yang sebelumnya dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, akan tetapi Allah menyebutnya famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan dia sama seperti halnya Riki. Anjing. Ini harus dipertegas, ini ngomong anjingnya harus dipertegas supaya paham. Jadi bukan Ustaz Fahmi kasar temen ngomongnya, bukan Ustaz Fahmi yang ngomong kasar, Allah. Saya hanya menyampaikan ayat Allah. Ayat apa itu tadi? Surat apa? Al-A'raf ayat ke 176. Kenapa Allah memperumpamakan mereka sebagaimana anjing? Intahmil alaihi yalhath, apabila engkau menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Menghalau itu bahasa Cirebonnya apa ya? Ngusah. Kalau ngusir bahasa Jakarta. Orang Cirebon ngusah. Hus. Kita ngusah tetap melet. Namanya juga Riki. Kita ngusah melet. Autat serukuhu yalhat, atau kita meninggalkannya melet juga. Jadi digusah ya melet, dimenengahkan ya. Aduh. Na'udzubillah min. Makanya orang-orang yang menjadi penjilat itu ya diumpamakan juga dengan Riki. Anjing itu kan senangnya kan ngejilat gitu kan. Namanya penjilat, dilawan ya dia tetap melet. Enggak dilawan didiemin aja ya melet, tambah nemen melet deh. Itu kan. Zalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina.
Demikian itulah perumpamaan bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Faksusil qasoso, maka ceritakanlah kisah-kisah itu wahai orang-orang yang beriman, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Jadi saya menyampaikan ini ya karena diperintahkan oleh Allah. Faksusil qasoso, maka sampaikanlah kisah-kisah itu, ayat-ayat itu kepada siapa? Kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Termasuk menyampaikan masalah apa tadi? Riki. Disampaikan. Ini bukan. Jadi kalau misalnya, awas jangan ada yang ngantuk. Kalau yang ngantuk nanti gagal paham ya. Pas pulang pengajian, Ustaz Fahmi kasar teman yang ngomong riki. Al-Qur'annya yang bilang, bukan saya yang bilang. Ya, jelas atau tidak? Apanya? Riki. Ya Allah. Awas ya. Jangan ngantuk. Jangan sampai pulang ke rumah nanti ditanya sama suami, "Mah, tadi Pak Ustadznya ceramah tentang apa di sana?" Riki. Aduh. Jangan ya. Makanya dicatat ayatnya ya. Jadi ketika ditanya, emang bener ada Allah nyebut kayak gitu, bener ayat berapa? Aduh saya nggak tahu tuh. Kalau nggak dicatat nggak tahu. Makanya dicatat, harus tahu supaya kita kalau ngomong itu ada argumentasinya, ada dalilnya. Papa nggak percaya nih kata Allahnya. Oh iya bener ya. Ternyata ada riki. Lanjut. Jadi manusia yang tadinya itu hadirin disebutkan sebagai makhluk yang paling sempurna, kemudian direndahkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat, tidak mau mengikuti syariat Allah, pengennya semau sendiri, enggak peduli halal dan haram. Dagangan, usaha, pokoknya yang penting untung, beli peduli haram, beli peduli riba, beli peduli dilarang agama, enggak peduli. Ini termasuk orang-orang yang direndahkan derajatnya oleh Allah. Sebagai penguat, ada lagi di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-5. Lihat surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. Sudah ketemu surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. Surat Al-Jumu'ah itu surat yang ke-62. Juznya juz ke berapa? Juz 28. Kalau tadi Allah memperumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan anjing, di surat Al-Jumu'ah ayat ke-5 ini Allah memperumpamakannya dengan al-himar. Apa himar itu? Keledai. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Biza mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Mathalul ladzina hummilut taurata, perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat. Kalau orang-orang Islam konteksnya perumpamaan orang-orang yang membawa Al-Quran. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Kita bawa Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran bahkan, tapi lam yahmiluha, kita tidak mau mengamalkannya.
Al-Quran hanya sekedar gaya-gayaan, hanya sekedar bacaan, apa enak-enak suaranya, apa banyak-banyak hafalannya, tapi tidak mau mengamalkannya. Kata Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara, ibarat keledai yang membawa kitab-kitab tebal di atasnya. Keledai di atasnya bawa apa namanya? Bawa kitab-kitab. Beli ngerti beli apa? Padung gawai baik. Keledai kan gitu, cuma ngangkutnya saja. Coba kita jangan sampai seperti itu. Kita membaca surat Yasin tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, sehingga kita tidak tahu apa itu syariat Allah, apa itu tauhid, apa itu akidah. Itu kamatsalil himari yahmilu asfara. Makanya syukur alhamdulillah di Majelis Taklim Al-Islahiyah ini diagendakan kita untuk mengkaji Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan saja, akan tetapi Al-Quran kita kaji, kita tadabburi, sehingga kita paham apa-apa yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu kita tidak sama dengan keledai. Ya. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Sangat buruklah perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim, kepada orang-orang yang zalim. Ya, na'udzubillah min zalik. Kita lanjut ya. Manusia yang tadinya itu disebut sebagai makhluk yang paling sempurna kemudian direndahkan oleh Allah. Kemudian ada istisna di sini. Istisna itu ada pengecualian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh, melakukan kebajikan. Falahum, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan pernah ada hentinya, terus mengalir dapat pahala. Itulah yang disebut dengan pahala jariyah. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang membuatmu ingkar, membuatmu mendustakan ayat-ayat Allah setelah sebelumnya sudah ada keterangan? Apa yang menyebabkan itu? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Ini pertanyaan retorik yang wajib dijawab oleh orang-orang yang merasa mendustakan ayat-ayat Allah. Barangkali kita termasuk orang yang mendustakan ayat Allah. Ya Allah, iya, selama ini saya seperti ini, ya Allah, saya seperti ini. Maka mulai dari sekarang kita harus berazam untuk menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kita sudah mendengarkan penjelasan tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka. Maka kita dari situlah kita harus bersiap-siap, berazam untuk bertobat kepada Allah, tidak lagi mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah bukan hanya sekedar enggak percaya semuanya, enggak. Tapi kita misalnya kita enggak percaya satu ayat saja di dalam Al-Quran, maka kita termasuk sudah mendustakan ayat Allah. Contohnya apa? Contohnya kita ada perintah sholat, kita sholat. Ada perintah puasa, kita puasa. Tapi ketika Allah perintahkan tentang menutup aurat bagi ibu-ibu, saya sampaikan di sini contohnya menutup aurat pakai kerudung, itu kan perintah Allah. Kemudian kita dengan berbagai alasan, aduh tapi kan gerah, tapi ini Cirebon kan haredang panas, udahlah nanti aja. Berarti kita sudah mendustakan ayat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang namanya perintah Allah, enak enggak enak kita harus taati, berat atau tidak berat kita harus taati. Itulah orang yang benar-benar beriman. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang disampaikan, ditanyakan, silahkan. Yang belakang dulu, monggo Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya. Baik. Baik. Bagus ini pertanyaan. Ustaz, saya pensiunan. Saya setiap bulan ngambil pensiunan itu di pos. Gitu kan, atau di lembaga-lembaga ribawi. Apakah itu termasuk dosa? Kalau itu tidak termasuk dosa. Ya. Kenapa? Karena hanya sekedar mengambil. Kalau orang nabung gimana Ustaz? Akadnya hanya akad wadiah, akadnya hanya akad nabung, bukan akad supaya menghasilkan. Itu tidak apa-apa. Ya, hanya sekedar ngambil. Memang aturannya seperti itu, ya mau tidak mau. Gitu kan. Ustaz, bank itu kan sudah disahkan oleh negara. Lalu apakah kemudian tetap saja itu merupakan sesuatu yang haram? Kalau mengandung bunga, mengandung unsur riba, tetap haram. Sebab kalau alasannya sudah disahkan negara berarti benar. Kalau begitu bagaimana dengan minuman keras? Minuman keras yang beredar itu banyak yang juga legal. Kalau legal berarti sudah diizinkan oleh negara. Bagaimana berarti kalau seperti itu? Apakah minuman keras khamr itu juga legal karena sudah ada legalitas dari negara? Tetap. Nah, karena sesuatu yang haram tetap dihukumi haram sekalipun negara melegalkannya. Kenapa negara melegalkan, Ustaz? Karena negara kita sistemnya sistem demokrasi, bukan sistem Islam. Kalau sistem Islam yang haram ya harus dilarang. Sementara sistem demokrasi yaitu tadi, yang haram bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi haram. Kenapa? Karena landasannya bukan Islam, landasannya hanya sekedar pendapat manusia. Inilah sesungguhnya masalah utamanya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, siapa dulu ya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita baru mungkin sebenarnya Kasus. sumpah pocong. Gimana Bu Peran? Sumpah pocong itu adat yang hanya ada di Indonesia. Itu pun hanya ada di Jawa, dan Jawanya pun cuma ya paling Cirebon dan sekitarnya saja. Bagaimana pandangannya menurut syariat? Maka itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Kenapa? Karena sumpah yang dibenarkan di dalam Islam hanya ketika bersumpah di hadapan hakim. Ketika sudah bersumpah di hadapan hakim dengan kalimat demi Allah, maka sudah selesai. Tapi Ustadz, barangkali dia bohong, bagaimana Ustadz? Biar dia urusan dengan Allah. Yang jelas dia sudah bersumpah demi Allah, bukan pelakunya, maka sudah selesai. Kita tidak boleh mengejarnya. Bagaimana dengan sumpah pocong itu Ustaz? Enggak ada di dalam Islam, hanya adat saja. Apakah boleh dilakukan? Sebaiknya dihindari. Yang ada di dalam Islam, sumpah yang paling keras itu hanyalah mubahalah. Sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah ini sering dilakukan oleh para nabi, sering dilakukan oleh para rasul. Sebagaimana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam pernah bermubahalah dengan orang-orang yang menentang dakwahnya. Kalau misalnya saya yang salah, maka biarkan Allah melaknat saya. Tapi kalau kamu ternyata yang salah, Allah akan melaknat kamu. Siap atau tidak? Siap. Ini namanya mubahalah. Sebagian ulama membolehkan dengan sesama orang Islam dengan orang Islam bermubahalah. Ada yang membolehkan. Ada ulama yang tidak membolehkan. Yang boleh mubahalah itu kalau misalnya orang Islam dengan orang non-Islam baru boleh mubahalah. Kalau sesama orang Islam tidak boleh mubahalah. Ini pendapat berikutnya. Yang jelas yang dibenarkan di dalam Islam itu hanya mubahalah. Sumpah pocong itu tidak benar. Apalagi ada ritual-ritual khusus gitu kan, pakai benda-benda yang dianggap keramat dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan, berpotensi syirik, lebih baik ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ibu. Ini Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak. Kalau di HP itu kan suka ada rekaman dari Ustaz saja. Ya. Terus beliau itu suka ngasih baca ini kalau saya ngikutin boleh nggak Ustaz? Ngikutin? Boleh. Boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, ikutilah aturan Allah semampumu. Sholat nggak bisa berdiri sambil duduk dong, nggak bisa duduk sambil tiduran dong, nggak bisa tiduran sambil kedip-kedip mata dong, nggak bisa kedip-kedip mata tinggal digotong bae dikubur, disolatkan. Begitupun tadi amalan-amalan zikir kita juga harus lihat dulu ini apa nih artinya. Kalau kita yakin ini artinya baik, artinya bagus, insya Allah aman. Ya itu saya lihat ada di Quran. Ada Quran, nggak apa-apa. Bukan hanya maknanya zikir-zikir itu boleh diamalkan, tapi kita harus menghitung diri kita sendiri. Ibu itu kalau misalnya membaca itu misalnya 1000 kali mampu atau tidak? Oh, nggak mampu saya jangankan 1000, 100 saja ndak sudah gep-gepan, nggak karu-karuan. Maka jangan diamalkan, secukupnya saja. Banyak orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang pada akhirnya gila, stres, gara-gara apa? Gara-gara overdosis. Bukan kalimat sholawatnya yang salah, bukan kalimat zikirnya yang salah, bukan ayat Al-Qur'annya yang salah, tapi salah dosisnya. Orang ini nggak biasa baca Quran, baca Yasin 40 kali, baca Yasin 1 kali juga jarang-jarang. Karena pengen kaya, dia tiba-tiba dapat amalan suruh baca Yasin 40 kali. Akhirnya apa? Sugiye beli gendenge ya. Stres gara-gara overdosis. Ya, sama seperti halnya obat. Kita beli obat apa, misalnya paracetamol di apotik, bukan obatnya yang salah, kadang-kala karena salah penggunaannya. Makanya kita kalau ngamalin apa-apa itu usahakan ada gurunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau gini Ustaz, ada Ustaz ini yang menyampaikan itu nanti iya, ya nggak apa-apa, tinggal ngaminkan saja. Iya, beli angel beli apa? Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi aja ya, waktunya udah. Tadi masalah suami istri yang saling mendekat, Lian. dan mengeluarkan lian. Iya. Tidak boleh balik lagi. Iya. Dalam artian Rujuk lagi. tidak boleh itu di hadapan hakim atau suami istri. Li- 2 orang aja. Liannya. Tidak boleh balik itu di hadapan hakim atau kita suami istri aja. Di hadapan hakim, Bu. Kalau misalnya suami istri aja seperti itu, Iya, nggak bisa. Harus di hadapan hakim. kalau misalnya suami istrinya berlaku, Tidak berlaku. Kalau misalnya saling melaknatnya lorowan bae jadi ngumah ya nggak ada saksinya, nggak berlaku seperti itu. Lewat HP nggak sah, harus lewat hakim. Yang namanya sumpah itu yang resmi, yang legal itu di hadapan hakim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Satu lagi, ya Allah, beli wis. ini yang lagi viral Ustaz, Monggo. yang pada hadiskan Ustaz. Pada apa? Hadiskan. Dahlan Islam. Kan yang beliau itu, jadi kalau lihat cuplikan videonya kan banyak yang menyangka bahwa beliau itu keluar dari Islam. Tapi beliau sendiri udah mengklarifikasi bahwa dia melaksanakan di tempat sembahyang yang saya dia bawa kayak patung, kemudian dia taruh di atas, dia sembah gitu. Katanya dia mah bukan ngikutin ajaran agama itu, tapi dia hanya menghormati, katanya seperti itu. Nah, Ustaz sebetulnya kalau seperti itu bagaimana gitu, apakah penghormatan itu harus sampai seperti itu? Takutnya jadi masuknya ke keluar dari Islam. Ya. Ya, makasih. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum berarti dia termasuk dari mereka. Tadi
Ada pejabat kemudian nyembah-nyembah patung seperti halnya orang Buddha, ya berarti dia ya sudah merempet mendekati orang Buddha. Ya, maka sebaiknya orang yang beriman di sini semoga aja didengarkan oleh para pejabat, oleh para pemimpin negara agar berhati-hati menjaga akidah, berhati-hati menjaga iman, jangan sampai rusak. Kenapa? Karena yang batal bukan hanya sholat, yang bisa batal bukan hanya puasa, yang bisa batal bukan hanya haji, umroh, tapi syahadat pun bisa batal. Manakala apa? Manakala seseorang melakukan perkara-perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan kalau sudah tahu yang peminjaman riba itu bukan ada kenyataan. Ya, ada. Kenapa banyak punya orang-orang Islam semua? Malah ada yang haji lagi gitu. Itu bagaimana? Ya itu tadi soalnya nggak ngaji. Kadangkala ada yang ngaji juga. Kadangkala ada yang ngaji tapi tidak mau mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah bonus 10 menit khusus edisi spesial. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Nanti dulu jangan langsung bubar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atraban waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.